efisiensi, dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja, ya. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya itu. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo soal perlunya efisiensi. Prof. Rias, bagaimana Prof. Rias melihat soal pelaksanaan efisiensi di era pemerintahan Prabowo Gibran ini? Yang nyata kan cuma pemotongan anggaran transfer uang ke daerah itu. Yang di Jakarta kita nggak tahu efisiensinya apa. Ya, jumlah kabinetnya bertambah, jumlah wakil menteri bertambah. Ya tuh, sampai ada yang punya 3 wakil menteri gitu loh. Jadi ini menurut saya terjadi inkonsistensi gitu loh. Jadi apa yang kita pahami sebagai efisiensi itu sebenarnya tidak seperti ini. Dan pemotongan anggaran ke daerah itu walaupun itu masuk akal menurut saya karena memang situasi anggaran kita terbatas sulit, tapi itu gagal dikondisikan sehingga menimbulkan kekagetan dan kepusingan orang-orang daerah. Selain itu secara konkret saja pengurangan transfer dana ke daerah itu akan mengurangi perputaran uang di daerah. Dia itu berdampak pada ekonomi lokal, ya. Sekarang bapak-bapak dan ibu bisa lihat bagaimana keadaan di daerah itu. Pasar-pasar sepi. Ya, tidak ada transaksi. Karena memang apalagi nanti kalau sudah realisasi nih, uang tidak masuk. Beberapa proyek harus ditunda atau dibatalkan gitu loh. Ya, sekarang pemerintahan daerah itu kembali kepada tugas-tugas rutin saja. Tugas pelayanan, tugas-tugas pemberdayaan. Jadi pemerintah sebagai pemegang inisiatif untuk pembangunan itu otomatis berkurang karena dananya tidak cukup. Oke, baik. Saya ke Prof. Nasam di Aceh. Prof. Nasam, kan Pak Presiden kan mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8% ya. Tapi tadi Prof. Rias juga mengatakan bahwa pemotongan tunjangan ke daerah. Apa yang dirasakan oleh Aceh atau oleh Prof. Nasam dari policy pemerintah pusat yang memotong anggaran dari Jakarta ke Aceh? Ya, saya kira banyak daerah akan mengalami kesulitan ya di dalam memenuhi layanan dasarnya. Termasuk untuk memenuhi biaya operasionalnya karena umumnya daerah mengalami PAD yang sangat rendah sehingga sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Nah, kalau itu tiba-tiba dilakukan tanpa perencanaan yang matang ya dengan tiba-tiba, maka itu akan membuat pemerintah daerah akan sangat kewalahan dan itu bisa menimbulkan gejolak juga di dalam masyarakat dan itu tidak kita inginkan. Nah, menurut saya kalau pemotongan itu berlaku untuk DAU, DAK, termasuk dana otonomi khusus di Aceh, maka itu barangkali tidak fair ya. Kalau DAU saja yang dipotong, saya kira itu masih bisa membuat sebagian pemerintah lega. Tapi kalau DAK dipotong, dana otsus juga dipotong, maka itu dampaknya sangat besar dan itu bisa memakan porsi antara 10-20% dari kebiasaan spending selama ini pemerintah daerah dan itu sangat kita akan lihat nanti dampaknya tahun depan ya. Kalau pertumbuhan ekonomi seperti Aceh dan beberapa provinsi lain masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, maka divergensi pertumbuhan akan terus melebar dan itu sangat rawan bagi munculnya gejolak sosial. Gejolak sosial, oke baik. Prof. Susi, kalau Prof. Susi lihat ya, ini kan pati itu kan dampak dari surutnya uang yang ke daerah, tapi sekarang akan terjadi lagi. Apakah ini yang terjadi tidak belajar dari pengalaman pati diulang atau gimana Anda? Ya, saya melihat bahwa apa yang dikatakan bahwa the modern state itu adalah the service state. Jadi negara modern itu intinya adalah negara yang melayani, negara pelayanan. Dan pelayanan itu sebagian besar atau 90% itu akan dilakukan di daerah. Dengan demikian, kalau kita kembali pati membara gitu ya. Kenapa kemudian pemerintah pati itu menaikkan? Ternyata karena dana transfer ke daerah itu menjadi sangat berkurang. Akibatnya seperti yang tadi saya katakan, maka makna bahwa negara modern itu adalah negara yang melayani itu menjadi
tidak berarti lagi di Indonesia. Dan ini memperlihatkan bahwa politik otonomi daerah pemerintah ini lagi-lagi memperlihatkan kecenderungan ke arah sentralisasi. Resentralisasi ya. Resentralisasi. Dan ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena bertentangan dengan politik otonomi daerah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana otonomi seluas-luasnya itu seharusnya adalah di daerah. Karena itu adalah prinsip utamanya. Kemudian hubungan pusat dan daerah itu kan ada beberapa aspek. Yang pertama adalah dimensi kewenangan, kemudian ada dimensi keuangan, ada dimensi organisasi, ada dimensi pengawasan. Dimensi keuangan itu akan sangat tergantung sampai sejauh mana pemerintah pusat itu menghargai urusan yang sudah diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan. Kemudian dimensi keuangan itu juga harus dipahami, tanpa sumber-sumber keuangan yang memadai, maka daerah tidak akan dapat melakukan pelayanan-pelayanan publik yang tadi sudah dikatakan adalah pelayanan yang dasar. Oke, baik. Prof. Sulis, kalau tadi Prof. Susi mengatakan bahwa seharusnya adalah modern state menjadi service negara pelayanan gitu, dan otonomi seluas-luasnya. Ini kok sekarang terjadi resentralisasi, semuanya serba Jakarta. Tapi juga DPR juga kemudian diam-diam saja sebetulnya. Kenapa yang terjadi sebetulnya? Ya, terima kasih. Tadi efisiensi itu sebenarnya secara konsep kita tentu setuju, tetapi kan persoalannya apakah ini bangunan dari kesadaran palsu atas nama rakyat efisiensi, karena dalam kenyataannya banyak banget masalahnya. Mana-mana dana yang bisa diefisiensikan, mana-mana yang tidak bisa. Kan jadi ada paradoks di situ, karena efisiensi tapi dana birokrasi itu menjadi besar sekali, termasuk juga insentif DPR yang dituntut oleh anak-anak muda itu 17+8 ya. Dan ketika para elit itu punya penghasilan yang mencengangkan, fantastis, maka gap antara penghasilan penduduk itu luar biasa tingginya antara kelompok-kelompok upper class. Di situ ada layer-layernya banyak, ada yang 50 terkaya dan gitu, middle class, lower class. Itu tidak sehat bagi suatu negara negara pelayanan. Kemudian juga paradoks berikutnya adalah bagaimana katanya efisiensi tapi dibuat redundancy program-program sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih. Mengapa tidak membereskan yang sudah ada? Merah Putih kan waktu itu pernah gagal ya Pak, zaman KUD ya? Ya KUD waktu itu ya. Nah terus ada program-program yang tidak bisa dipotong sama sekali, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. 20%. Kita sekarang sudah melihat bagaimana subsidi kepada perguruan tinggi semakin kecil, dan otonomi universitas itu ditafsirkan sebagai harus bisa membiayai diri sendiri. Akibatnya maka hari ini universitas itu menerima banyak sekali mahasiswa baru ya, nggak kira-kira banyaknya. Dan itu kualitasnya menjadi dipertanyakan ya. Lalu juga bidang kesehatan itu sama sekali nggak bisa dipotong. Baik, ya. Saya ke Prof. Tri. Prof. Tri, bagaimana Prof. Tri melihat program atau keinginan efisiensi dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam pelaksanaannya? Ya, saya setuju dengan Prof. Susi tadi. Jelas bukan efisiensi. Semua juga kita tahu kan bahwa efisiensi itu pastikan kabinetnya efisien dan bukan gemuk, karena kabinet yang gemuk maka uang habis untuk membayar honor dan gaji mereka. Nah, ketimpangannya itu sangat terasa. Di Jakarta kita mendengar anggota DPR itu punya honor yang berlimpah, uang rumahnya dipotong tetapi biaya resesnya naik 2 kali. Jadi itu kan akal-akalan yang sebenarnya kita tahu kok bikin malu-malu nih DPR ini. Bandingkan dengan guru besar seperti saya di Unhas itu Pak Budiman, guru besar seperti saya itu berebut uang honor rapat di luar jam kerja 200.000 per hari. 200.000 per hari? Ini. 200.000 per hari. Jadi bayangkan bagaimana menderitanya orang di daerah. Kemudian ada mandatori dari Menteri Pendidikan harus membuka prodi-prodi baru. Sementara tidak ada dosen-dosen yang diangkat. Jadi sekarang kita punya perbandingan
rasio perbandingan dosen dan mahasiswa itu bisa sampai 130, 140. Padahal yang normal itu kan 110 sampai 114 misalnya. Kita nggak tahu mau bikin apa pendidikan ini. Di satu sisi kita melihat para pejabat kita rame-rame membeli ijazah doktor. Ya. Ya, bagaimana ini pengawasan dari Departemen Pendidikan Tinggi, ya? Jadi seperti itu. Jadi ya sekali lagi saya mau bilang, Pak Prabowo masih ragu-ragu berjalan apa yang dia mau lakukan. Tidak segempita pidatonya. Jadi baik. harus Pak Prabowo banyak mendengar. Baik, Prof. Tri. Jadi banyak persoalan, tapi sebetulnya yang jadi masalah adalah sebenarnya siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan. Mengapa DPR juga terasa lebih banyak diam dan menjadi rubber stamp? Kita bahas setelah jeda berikut ini.